Dampak positif terus dirasakan Indonesia sejak Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Sebanyak 12 perusahaan ternama tiba-tiba mau berinvestasi di tanah air. Kerjasama ini disambut baik Prabowo Subianto dengan tujuan penguatan ekonomi nasional. Berbagai media asing, baik Asia maupun Eropa, langsung menyoroti kerjasama tersebut. Mayoritas dari media ini yakin Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi raksasa Asia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Kepemimpinan tegas nggak mau diakali. Prabowo Subianto dikenal sebagai presiden tegas dan nggak pandang bulu. Pak Prabowo kerap mengambil langkah-langkah berani demi memajukan bangsa dan negara. Ketua Partai Gerindra ini nggak takut mencoret para menterinya yang nggak mau bekerja serius. Saya minta menteri-menteri sekarang harus lebih berani, jangan ragu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, tegas Prabowo. Tegasnya Pak Prabowo juga ditunjukkan saat beliau mengetahui ada 300 perusahaan nakal. Pria kelahiran Jakarta ini menegaskan siap menindaklanjuti laporan tersebut dan mengembalikan uang negara. Setiap 5 triliun yang kami dapat dari penutupan kebocoran penerimaan negara bisa memberikan makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa. Jelas sang adik Hashim Joyo Hadikusumo. Pak Prabowo bahkan gagah berani mengecam tindakan semena-mena Apple di Indonesia. Pasalnya perusahaan Amerika ini meminta pembebasan pajak hingga 50 tahun. Alhasil akal-akalan Apple tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Pak Prabowo. Bagaimana tidak, perusahaan dari California ini dinilai cuma cari untung semata di tanah air. Ketegasan Pak Prabowo bikin bos Apple naik darah. Alasannya Tim Cook gak pernah menyebutkan Indonesia sama sekali pada laporan keuangan terbarunya. Hal ini gak terlepas dari larangan penjualan iPhone 16 di tanah air. Alhasil Apple langsung mati kutu dan berusaha melobi lewat pembangunan pabrik aksesoris di Jawa Barat. Ketegasan Pak Prabowo juga nggak bisa diakali pihak asing. Pasalnya Prabowo menilai investasi Apple di Indonesia masih dianggap belum maksimal. Padahal perusahaan negeri Paman Sam ini sudah berjanji akan menyuntik investasi hingga 1,7 triliun rupiah ke Indonesia. Aku merekomendasiin tas ransel Ricardo yang anti air dengan desain fashionable. Klik linknya di bawah ini. Tiba-tiba ajak kerjasama perusahaan besar Amerika Serikat. Kedatangan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat berhasil mengejutkan banyak pihak. Pak Prabowo bahkan langsung bertemu dengan 12 perusahaan besar Amerika Serikat. Ketua Partai Gerindra ini diketahui bertemu dengan perwakilan dari perusahaan seperti ExxonMobil hingga Chevron. Prabowo berharap perusahaan tersebut berupaya membantu perekonomian Indonesia. Sebagian dari mereka memang sudah menanamkan investasi di tanah air. Mereka sangat terlibat dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Bahkan mereka memiliki andil yang besar dalam pembangunan, ungkap Prabowo. Selain itu, Freeport juga turut menjadi salah satu yang hadir dalam pertemuan tersebut. Perusahaan tambang ini memang sudah terkenal menjadi salah satu sponsor terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, Prabowo nggak ingin perusahaan-perusahaan besar ini melepaskan investasinya dari Indonesia. Pak Prabowo menilai akan membuat program yang bisa menarik perhatian investor. Sang presiden akan membahas berbagai prioritasnya dalam membangun Indonesia. Proyek seperti hilirisasi hingga program makan siang gratis menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut. Selain itu, Prabowo juga membahas beberapa isu penting lainnya seperti ketahanan pangan maupun energi. Politikus berusia 73 tahun ini percaya para investor akan turut dalam pembangunan Indonesia. Mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga dorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita, ucap Prabowo. Bahkan Prabowo percaya pertemuan ini mampu memperkuat hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Saya sangat gembira pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika dan di dunia. Amerika sangat terlibat di perekonomian Indonesia dalam pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia, puji Prabowo. Kerjasama yang disambut baik. Karisma kuat Prabowo Subianto berhasil memberikan kesan positif bagi perusahaan yang mengajak kerjasama.
Terbukti Ted Osiu selaku CEO Dewan Bisnis US ASEAN memberi pujian khusus. Kami sangat antusias karena memiliki presiden yang sangat pro-bisnis di Indonesia, yang sangat membantu kami dengan baik. Terang Ted dilansir dari VOA Indonesia. Bahkan Ted langsung mengagendakan untuk membawa 45 pemimpin bisnis ke Indonesia pada awal Desember mendatang. Omongan ini pun disambut terbuka oleh Pak Prabowo. Pada forum yang sama, pesona Pak Prabowo juga mampu meyakinkan investor lain. Chevron dan Exxon langsung mau berinvestasi ke Indonesia di bidang energi terbarukan. Selain itu, Pak Prabowo juga turut memastikan saham Indonesia di Freeport bertambah jadi 61%. Sebelumnya, kepemilikan MindID di Freeport hanya 51,2%. Namun, penambahan sekian persen kepemilikan saham ini masih dalam tahap negosiasi. Ini pembicaraan umum, belum ada tanda tangan, tapi mereka sudah ongoing investasi di RI, sudah berjalan lama, ungkap Rosan Ruslan selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pak Prabowo juga berjanji akan mengurangi proses birokrasi yang berbelit-belit. Hal ini dilakukan agar para investor bisa nyaman berinvestasi di Indonesia. Bahkan Pak Prabowo meminta pemilik perusahaan langsung mengontaknya apabila ada masalah. Pembicaraan Sang Jenderal Kehormatan Bintang 4 ini dibocorkan langsung oleh Rosan Ruslan. Kalau ada yang korupsi atau yang membuat problem misalkan, kontak langsung ke beliau. Dan ini suatu message yang sangat positif, sangat clear dan mereka responnya sangat mengapresiat, ungkap Ruslan ke awak media. Dapatkan mesin cukur elektrik dengan harga murah, caranya klik keranjang di bawah ini. Tanggapan media asing. Pertemuan Prabowo Subianto dengan korporasi raksasa Amerika Serikat jadi perbincangan hangat media asing. Mint menjadi salah satu media yang meliput pertemuan tersebut. Media India ini terpukau melihat Pak Prabowo yang merayu perusahaan negeri Paman Sam berinvestasi di Indonesia. Prabowo memuji para pelaku bisnis dan keterlibatan Amerika dengan ekonomi Indonesia dan mengatakan bahwa ia telah mendorong mereka untuk berinvestasi. Tulis media anak benua tersebut. Sorotan lainnya datang dari media raksasa yakni Reuters. Media asal Inggris ini menyorot Pak Prabowo yang mendesak perusahaan negeri Paman Sam berinvestasi di tanah air. Ditambah lagi Indonesia disebut Reuters sebagai aktor utama dalam ekspor bahan pembuatan kendaraan listrik. Gak heran potensi ini berusaha dimaksimalkan Pak Prabowo. Lantas gerak-gerik Pak Prabowo juga disorot media negeri tetangga yakni Vietnam. Pasalnya, Vietnam Plus ikut mewartakan kunjungan Pak Prabowo di Amerika Serikat. Indonesia mengajak investor AS untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Tulis media Negeri Naga Biru. Selain itu, media lokal negeri Paman Sam memuji kepiawaian diplomasi Pak Prabowo. Alasannya, The Pinnacle Gazette menilai Pak Prabowo mampu menjaga hubungan Indonesia dan Amerika. Kunjungan Prabowo tidak hanya bersifat seremonial. Kunjungan ini mencerminkan ambisi Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk mempertahankan sikap politik luar negerinya yang tidak berpihak. Media yang bermarkas di Texas ini juga memprediksi hubungan kedua negara akan kuat setelah dilantiknya Donald Trump. Para analis berpendapat peningkatan jangkauan Prabowo ke lingkaran Trump dapat membuahkan hasil. Salah satunya yaitu penguatan hubungan antara kedua negara. Lanjut The Pinnacle Gazette dalam laporannya. Jadi begitulah tanggapan media asing yang menyoroti pertemuan Pak Prabowo dengan perusahaan Amerika. Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar di bawah.